Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih dapat hidup di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Salawat bersertakan salam tak lupa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Arifin dari kelas 9A, akan membawakan kultum yang berjudulkan obat stres. Stres adalah tabiat umum manusia kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberi ujian atau cobaan, ia selalu berkeluh kesah atau mengeluh. Dan sekecil apapun ujian yang menimpanya, ia selalu tidak sabar menghadapi ujian yang sedang menimpanya itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jeleknya sesuatu sifat yang terdapat dalam diri manusia ialah kekikiran yang amat ramad dan ketakutan yang berlebihan. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. Salah satu rahmat dari Allah bagi kita sebagai manusia adalah dikabarkannya berbagai watak atau sifat kita sebagai manusia. Agar apa dikabarkannya itu? Agar kita sebagai manusia dapat mengarahkan diri kita kepada yang lebih baik. Maka dari itu, di dalam hati atau sanubari manusia terdapat dua potensi yang saling bertentangan, dua kutub yang saling bertabrakan atau berlawanan. Yang pertama, dua potensi yaitu mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Yang kedua, dua kutub yaitu mengajak kepada ketaatan atau kemaksiatan. Hati yang bersih ialah hati yang mengarahkan kepada potensi yang positif, dan hati yang penuh dengan cahaya keimanan cenderung akan memberikan manfaat kepada orang lain walaupun dirinya dalam keadaan susah maupun senang. Agar hati dapat dikondisikan semacam itu, ya diperlukan proses yang namanya tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah ialah cara memperbaiki hati agar hati sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 yang artinya, dan beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Sebaliknya, jika jiwa itu dipenuhi dengan kezaliman, kekufuran, dan kedengkian, maka ia akan dipenuhi dengan berbagai sifat negatif, sehingga kebaikan sekecil apapun ia anggap sebagai kesialan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat ke-10 yang artinya, maka merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Yang dimaksud di sini ialah mengotori jiwa itu dengan berbagai kemaksiatan, sehingga di dalam dirinya terdapat banyak sekali sifat negatif. Tentu jiwa semacam itu perlu dibersihkan dan disucikan. Tidak ada cara tazkiyah yang lebih tepat dari yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij terletak pada juz 29 ayat 19 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Yang artinya, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa musibah atau cobaan, ia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia diberikan kenikmatan atau kesenangan, maka ia kikir.
Ayat tadi menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Kenapa diciptakan dalam bentuk berkeluh kesah dan lagi kikir? Karena manusia itu apabila ia diberi ujian atau cobaan dari Allah, maka ia selalu mengeluh tanpa henti. Dan apabila ia diberi kenikmatan atau kesenangan, maka ia kikir atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menyucikan hati kita sehingga segala penyakit yang ada terletak di dalam hati kita dapat dihindari oleh kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian kutum singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.